Iya. Sebelah kiri inilah jalan masuk ke Arafah, ya. Iya. Dijaga ketat Sebelah banget. kiri ini Musdalifah kita. Tuh penjaganya lihat ya. Kanan kiri. Padahal Itu baru lapis pertama ini. Ada lagi depan. sebelumnya Tuh, ini- ada lagi. Oh, yang depan tuh. Iya, Tuh, sebelumnya zoom. nggak ada ini. 100 meter, setiap 100 meter. Ini jalannya bisa kita lewati ini biasanya, Tuh, kan? sampai ke sana. Ini nanti akan kita pakai di saat akan melaksanakan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan sekarang saya mau keluar rumah ini bersama Bung Hasibuan dan juga Bahrawi Channel. Rencana sih kalau nggak salah mau beli perlengkapan untuk pelaksanaan ibadah haji, karena sekarang tinggal menghitung hari ya. Sudah sebentar lagi nih, tinggal beberapa hari lagi Bung Hasibuan akan melaksanakan ibadah haji. Makanya saya sekarang mau mengantar Bung Hasibuan bersama Bahrawi Channel juga untuk belanja peralatan atau perlengkapan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, Kang Ilan. Tinju dulu ini, tinju dulu, tinju. Ya, Nah, ini gimana? Tinju dulu, Ilan ketemu Junior lagi gimana kita. sih? Udah sehat? Ilan Junior agak mendingan, alhamdulillah. Udah nggak panas Ya, lagi nggak ya? terlalu demam, cuman bibirnya sekarang pecah-pecah. Iya, panas Nanti, dalam iya. itu. Nanti mungkin kita pulangnya beli obat juga. Dikasih air, jangan dikasih obat terus. Kasih ini aja, air, Tapi- makan atau Nah, itu dia susah masuk. susu gitu. Susu itu susah masuk sekarang. Oh. Iya. Jadi bibirnya pecah-pecah. Kalau dimasukin susu nggak mau dia. Iya, obat. Malah nangis, perih mungkin. Mudah-mudahan sih Oh, iya. turun panasnya dan Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Oh iya, di sini ada Bung Hasibuan dan juga Pak Bahrawi. Wih, keren banget topinya itu. Topi dapat di sini barusan. Oh, dapat di sana katanya. Oh iya, gimana kita rencananya? kita hari ini rencana insya Allah mau mengantar Bung Hasibuan Ya. belanja Oh. dan apa namanya Ntar dulu belanja perlengkapan rumah tangga atau apa ini? perlengkapan haji. Oh, perlengkapan haji ya. Ya, karena haji tinggal menghitung hari, Iya. 3 hari lagi tinggal sisa ya. Ya. Kita akan menuju ke pelaksanaan ibadah haji. Jadi seperti kalau di Indonesia kan itu orang-orang yang mau haji itu jauh-jauh hari udah nyiapin itu ya. Iya, udah meriah banget. Tribun. Tuh. Ntar dulu, Bung. Susu dulu. Ini penjagaan. Penjagaannya. Masuk ke Penjagaan. Makanya ketat gimana orang banget. mau haji sembarangan sekarang coba itu. Iya, Di lihat seluruh penjagaannya. penjuru dijaga, dari atas ada helikopter. Iya. Dari segala sudut yang ada jalan-jalan dijaga polisi. Di setiap persimpangan jalan itu pasti ada penjagaan ya, sangat Jadi ketat tadi banget. malam Bahawi itu masuk ke Arafah jam Iya. 1 dini hari. Jam 1. 1 tadi malam. Iya. Setelah dari kantor ada survei ke sana, Iya. ngecek aja sih sampai di mana sih progresnya. Sekarang ini di dalam tenda itu Iya. dikasih pembatas gitu, ada kayak dibangun kamar-kamar gitu, Bung Has. Iya. Yang khusus untuk perempuan seperti ini, untuk laki-laki seperti ini begitu. Iya. Masya Allah keren banget. Keren banget ya. Ininya Bener-bener mewah berarti sekarang ya. mewah banget. Dan dari Awali menuju ke Arafah itu setiap 100 meter mungkin Iya. checkpoint terus sampai masuk ke daerah Arafah. Masya Allah, bener-bener ketat ya. Iya. Tadi juga yang kita lihat setiap persimpangan kan di belakang tadi ada Iya, checkpoint Di terus. depan ada lagi tuh, sana Iya, itu. di depan juga ada lagi tuh. Kiri sana itu. Kelihatan lampunya udah nyala itu. Oke, Bung Hasibuan. Ini kan Bung Hasibuan bentar lagi tinggal menghitung hari ya. Bung Iya. Hasibuan akan 4 hari segera lagi. berangkat ke Arafah ya. 4 hari lagi. Itu ke Arafah dulu apa ke Mina dulu, Bung? Mina dulu. Ke Mina, berarti hari Tarwiyah ya. Tarwiyah dulu. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Itu juga teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar, kok langsung ke Mina katanya, nggak ke Arafah? Biasanya kan kalau melaksanakan ibadah haji langsung ke Arafah. Oke, jelaskan, Bung. Iya, sebenarnya sih kalau kita mengikuti Rasulullah, bagaimana pelaksanaan haji Rasul diceritakan di dalam riwayat yang sahih. Itu Rasul sebelum ke Arafah justru sebenarnya ke Mina. Iya. Itulah namanya tarwiyah, yaitu Tarwiyah. pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, Sebenarnya betul. rentetan urutan haji itu seperti itu kalau kita mengikuti Rasulullah. Tapi sih itu namanya dikategorikan sunnah Sunnah, haji, ya, iya. bukan menjadi rukun haji. Nah, kenapa sekarang banyak pemahaman atau mungkin yang sering diketahui umumnya jemaah haji itu langsung ke Arafah? Ya berarti mereka tidak mengikuti tarwiyahnya.
Iya. langsung mereka mengikuti rukunnya yaitu wukuf di padang Arafah, dan itu pun sah juga sebenarnya. Sah saja, Sah saja asal dia tetap melaksanakan rukun-rukun haji ya. Iya, betul. Yang melaksanakan wukufnya, tawaf ifadahnya, sa'inya, tahallulnya, kemudian juga tentu dia sudah berniat dan dia menjaga larangan-larangan ihramnya agar tidak ada kerusakan dalam pelaksanaan hajinya, dan juga sebagai tambahannya tentu dia juga melaksanakan bagian daripada wajib-wajib haji ya, Iya. agar ibadah hajinya benar-benar sempurna. Itu secara penerapan fikihnya. Tentu yang menerima ibadah itu kan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menjamin nanti secara zahir langsung melihat memvonis ini yang mabrur, ini yang tidak. Yang jelasnya ketika kita sudah melaksanakan rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya, dan juga kita jaga larangan-larangan ihramnya, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kalau biasanya orang jemaah kita Indonesia umumnya memang kebanyakan ke padang Arafah dulu. Ya. Tapi kalau untuk tahun ini karena kita ikut travel lokal istilahnya, travel haji yang ada di Saudi Arabia ini, rute perjalanannya nanti kami dibawa ke Tarwiyah dulu, yaitu 8 Zulhijjah di Mina. Habis itu besok paginya sesudah sholat subuh barulah kemudian menuju ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah paginya untuk wukuf. Nah, seperti itu. Setelah dari Arafah nanti ke Muzdalifah ya. Iya, malamnya ke Muzdalifah lagi, bermalam di sana. Iya, setelah dari Muzdalifah baru nanti ke kembali Mina lagi ke Mina. Balik ke Mina lagi. Iya. Nah, itu untuk nanti bermalam dan melontar jumroh. Itulah ringkasnya. Iya. Sebenarnya haji itu simpel, tapi pelaksanaannya itu yang dia membutuhkan mikot zamani dan mikot makani, kan itu ya. Iya, betul. Dia memerlukan waktu dan juga tempat itu, dan butuh perjuangan dari berbagai penjuru negeri, kan harus datang ke sini untuk melaksanakan. Sebenarnya rukun-rukunnya itu simpel saja, tapi karena memang haji ini kita dari satu ke tempat ke satu tempat, ya kan, dari satu waktu ke satu waktu, disitulah kerasa itu membutuhkan fisik yang kuat dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Makanya selalu kita doakan mudah-mudahan untuk calon-calon jemaah haji berikutnya, semoga Allah permudah langkahnya datang ke tanah suci ini dalam kondisi prima, sehat, muda, kuat insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah saya ada teman yang sangat dekat ya, atau sahabat lah. Ada Bung Hasibuan dan juga Muhammad Sapi Awe yang ikut untuk menjadi calon jamaah haji pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Dan sekarang kita lagi di perjalanan mau mengantar Bung Hasibuan ya, beli perlengkapan haji ya. Iya, insya Allah. Kira-kira apa saja nanti yang akan dibeli oleh Bung Hasibuan? Iya, termasuk kain ihram, ada nanti sabuknya kita lihat, iya, kemudian juga ya parfum wangian yang bisa kita pakai ke ini pelaksanaan ihram ya. Karena itu bagian sunnah juga itu, sebelum berniat kita memakai wangian ke badan. Iya. Kita sapukan ke badan, kemudian juga nanti mungkin ketika saya nanti di Arafah Muzdalifah Mina diperlukan sajadah-sajadah kecil gitu loh yang dilipat-lipat. Walaupun mungkin di sana ada karpet-karpet ya, tapi kan tidak ada salah persiapan ya nggak? Mana tahu nanti kita pun mungkin kurang nyaman di sana apa bagaimana ya. Nah, kemudian juga mungkin termasuk ada juga nanti tasbih. Karena ketika haji kan kita dianjurkan memperbanyak doa dan zikir ya. Nah, nanti tasbih untuk berzikir. Dan kita lihat lagi nanti mungkin setelah sampai di sana ada tambahan-tambahan insya Allah. Makanya ini ya sebagai edukasi juga bagi calon-calon jemaah haji nanti. Ini pakaian ihram yang dipersiapkan untuk jemaah laki-laki itu beda dengan wanita ya. Beda ya. Kalau ini untuk saya nanti pakaian ihram itu hanya 2 helai. Satu di bawah namanya izar, yang satu di atas namanya rida. Dan warnanya itu memang sampai sekarang putih. Apakah boleh pakaian ihram itu selain daripada warna putih? Boleh sebenarnya. Boleh, ya nggak? Tapi kan putih itu melambangkan kesucian, di mana perjalanan umrah ataupun haji itu kita ingin Allah sucikan hati kita gitu loh. Ya nggak? Kita ini sudah berumur dengan dosa, makanya kesempatan lah di saat Allah panggil kita, di Allah undang kita menjadi tamunya ke tanah suci ini, berarti ada kesempatan untuk kita membersihkan hati, untuk pembersihan jiwa kita. Maka
kita pakailah pakaian ihram yang putih ini sebagai satu harapan juga Allah putihkan hati kita, sucikan hati kita seperti mana pakaian ihram yang kita pakai. Iya. Nah, nanti itu bagi calon jemaah haji memang dari awal pun mereka sudah persiapkan ya. Iya. Nah, ini sebagai salah satu edukasi lah insya Allah bagi calon jemaah haji, mudah-mudahan nanti semakin paham ya. Dan kalau bisa nanti kita praktekkan lagi berpakaian ihram itu seperti mana. Iya. Apalagi kan di sini ada Kang Bahrawi yang beliau sudah lahir di kota Makkah dan sudah puluhan kali saya yakin ikut melaksanakan haji ya. Iya. Gimana Kang Bahrawi? Jadi gini, Sudah yakin? begini Bung Hasibuan dan Kang Irlan. Iya. Kita nanti insya Allah nanti Bung Hasibuan praktekkan manasik gitu ya. Iya. Dan ini juga masalah haji ini ya, seperti Bung Hasibuan tahun ini akan melaksanakan ibadah haji, diterima atau tidak. Nah, bahasanya pertanyaannya seperti itu pasti kan. Nah, kita nanti cek aja Bung Hasibuan, kalau setelah haji ini Bung Has ini lebih baik dari sekarang. Iya, amalan ibadahnya gitu. Semuanya. Bukan hanya amal ibadahnya. Tingkah lakunya, caranya dia bermuamalah dengan orang, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, sahabat. Berarti kalau Bung Hasibuan nanti lebih baik dari hari ini setelah melaksanakan ibadah haji, berarti contohnya adalah haji mabrur insyaallah. Amin ya Allah. Inilah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, intinya begitu. Jadi contohnya haji mabrur, kita lebih baik dari hari ini. Hari ini kita mengerjakan apa, dan nanti setelah melaksanakan ibadah haji itu kita lebih baik muamalah kita, kehidupan kita, cara kita beribadah dengan baik. Insya Allah itu contohnya kita mendapatkan haji mabrur. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabb. Oke, terima kasih banyak di atas pencerahannya kepada Bung Hasibuan dan juga Pak Bahrawi ya. Kita mau bertanya juga nih, ya tentunya bukan ini ya, bukan cuman saya yang bertanya nih. Pastinya ada teman-teman juga barusan yang menyimak tentang pembicaraan Bung Hasibuan bahwasanya boleh menggunakan ihram selain dari putih juga ya kan? Iya. Misalnya contohnya merah gitu atau hijau gitu. Iya, warna itu tidak menjadi syarat sebenarnya. Yang penting persyaratan berpakaian ihram itu dia tidak berjahit, pakaian yang suci dan pastikan menutup aurat, itu sih intinya. Tapi kan lagi-lagi itu kita termasuk mencontoh juga warna yang disukai Rasul itu termasuk kan putih. Termasuk warna putih. Kalau tidak hijau kan. Tapi dalam momen ihram ini, baik ihram untuk umrah ataupun haji yang seperti yang sekarang, memang sangat bagus dan lebih satu harapan dari simbolik yang warna putih itu agar Allah juga membersihkan jiwa kita seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi teman-teman, sebenarnya Bung Hasibuan ini bukan tidak punya ihram sekarang di rumahnya. Banyak mungkin ihram-ihramnya nih, tapi yang sering digunakan untuk umroh. Nah, berhubung sekarang sebentar lagi pelaksanaan haji dan Bung Hasibuan akan melaksanakan haji, jadi ihramnya mau diperbarui lagi Bung ya? Insya Allah. Karena ini kan momen yang langka juga ini. Iya, betul sekali. Dapat kesempatan haji di era pandemi seperti yang ini, sekarang. Yang mungkin tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, ya nggak? Dan orang tidak terbayang akan terjadi seperti ini. Dan alhamdulillah dengan ikhtiar kita, dengan doa-doa kita, saya sudah mendapatkan tasrih haji untuk tahun ini. Tinggal menunggu 3-4 hari lagi, insya Allah akan menuju ke tempat pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi karena itu ya saya ingin dalam momen yang sangat berharga ini juga kita mulai dengan hal yang terbaik lah. Akan kita persembahkan tentunya melaksanakan ubudiyah kepada Allah, ya termasuk dengan pakaian ihram ini. Mudah-mudahan nanti menjadi satu langkah agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Dan mudah-mudahan Bung Hasibuan lancar ya untuk pelaksanaan ibadah hajinya dan menjadi haji yang mabrur. Dan saya juga mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji ya. Teman-teman juga tentunya yang menonton video ini, suatu saat nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi mudah-mudahan segera terpanggil juga untuk bisa datang ke Tanah Suci Mekah ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin.
Doakan juga Bung Hasibuan ini untuk teman-teman kita, saudara kita dimanapun berada yang sekarang sakit, yang sekarang terdampak COVID dan yang lainnya. Mohon didoakan. Atau dari Pak Bahrawi nih. Iya, jadi saat ini memang sangat memprihatinkan ya, khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Iya. Dan umumnya Asia Tenggara ya, karena saat ini memang di Indonesia sudah hampir di angka 50.000, 40-an lebih ya kalau nggak salah hari ini. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan semua saudara kita yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei juga, Asia Tenggara ya. Iya, dan insya Allah mudah-mudahan segera selesai COVID ini dan segera diangkat insya Allah ya Rabb. Dan yang paling penting adalah kepada pemimpin-pemimpin kita ya, supaya benar-benar memperhatikan rakyatnya, kesehatannya, mungkin kebutuhannya, karena memang saat ini dampak dari COVID ini luar biasa sekali di dalam usaha dan lain-lain, kesehatan juga. Semoga pemimpin-pemimpin kita benar-benar menjalankan amanahnya dengan baik ya insya Allah. Dan harapan kita dari Kota Mekah, mudah-mudahan segera diangkat semua penyakit yang ada di muka bumi ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah. Jadi inilah perjalanan kami, perjalanan saya dan Pak Bahrawi untuk mengantar Bung Hasibuan untuk beli perlengkapan haji. Dan kita belinya masih di kawasan Kota Mekah, ini masih kawasan Tanah Suci ya. Dan mudah-mudahan doa-doa yang barusan dipanjatkan oleh Pak Bahrawi, kemudian Bung Hasibuan juga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mampir ke channelnya Bung Hasibuan, Bahrawi Channel. Ntar dulu, itu banyak banget taptis ya. Ya Allah, di setiap titik ini. Ini nanti 100 meter lagi ada lagi. Setiap 100 meter ya? Ya. Sebelah kiri inilah jalan masuk ke Arafah ya. Iya. Dijaga ketat Sebelah banget. kiri ini Musdalifah. Tuh, penjaganya lihat ya. Kanan kiri. Padahal Itu baru lapis pertama ini. Ada lagi depan. sebelumnya Tuh, ini- ada lagi. Oh, yang depan tuh. Iya, Tuh, sebelumnya zoom. nggak ada ini. 100 meter, setiap 100 meter. Ini jalannya bisa kita lewati ini biasanya Tuh, kan. sampai ke sana. Iya. Panjang. Setiap Seperti Kang Bahrawi bilang 100 meter. Pos 100 polisi. meter. Oh, di sini Oh, ini juga. lagi. Ya Allah. Ngeri-ngeri sedap ini. Gimana kamera ini? Jangan terlalu sore juga. Dari sini nggak apa-apa, dari sananya yang masalah. Oh iya. Jadi di sini nih polisi. Kelihatan tuh polisi semua, Subhanallah. polisi mobil polisi. 911 Pagar. ini. Bener-bener ketat penjaganya ya. Jadi orang-orang yang mau coba haji ini kan dengan cara yang tidak resmi sekarang, kita udah ngelihat seketat itu, saya yakin. Iya, maksudnya intinya saran dari kami sih dari Kota Mekah ini bersabar dulu lah kepada Bersabar dulu, siapapun ini. Betul. Iya. Jadi oknum-oknum yang manapun jangan dulu lah Iya. Ya benar sekali. gitu ya. Ya, karena ada juga yang menawarkan katanya, ayo berangkat dengan saya cuma 4.000 real atau 3.000 real. Iya. Bisa sampai katanya ke Eropa gitu. Ada juga yang seperti itu. Bersabar dulu. Ya, hati-hati aja ya pokoknya untuk teman-teman. Jangan sampai langsung tergiur lah. Tergiur ada oknum-oknum. Kasihlah kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar berhak untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, yaitu mendapatkan tasrih dari Kementerian Haji Arab Saudi. Itu dulu. Iya. Oke, terima kasih. Kita pamit dulu di sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.